Perkenalkan, nama saya Wahid Fajar Nugraha, penempatan PKM Iniandit, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang POL atau pengangkatan orang luka atau pengangkutan orang luka. Dalam melakukan pengangkutan orang luka, ada 3 aspek dan 1 aspek tambahan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah aspek keselamatan si penolong, karena keadaan keselamatan, keadaan kebugaran, dan keadaan fisik penolong akan mempengaruhi bagaimana proses pengangkutan orang luka tersebut. Yang kedua adalah aman korban. Pastikan korban dalam keadaan yang aman, karena setiap fraktur atau setiap trauma yang dimiliki oleh korban akan mempengaruhi proses POL yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang buruk atau keadaan lingkungan yang tertentu, misalkan kebakaran, akan memiliki perbedaan cara POL dengan kondisi korban yang ada di reruntuhan. Dan yang keempat atau poin yang terakhir adalah ketersediaan alat atau alat pengangkut yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dari ketiga dan 1 aspek tersebut, mari kita contohkan POL untuk 1 orang. Misalkan pada hari ini adalah boneka ini adalah balita. Di keadaan seperti biasa kita bisa menggendong, bisa membopong, atau kita bisa menggendong di belakang. Seperti ini. Itu jika pasiennya bayi dan di keadaan yang bagus atau dia tidak ada di reruntuhan ataupun hal yang lainnya. Misalkan kita umpamakan boneka ini adalah orang dewasa. Lalu bagaimana kita caranya mengangkut orang dewasa ini? Ya sama seperti bayi tadi, kita bisa bopong, kita juga bisa gendong. Dengan catatan keadaannya bagus di lingkungan yang terbuka. Bagaimana kalau berada di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk berjalan, misalkan ada di reruntuhan. Nah, jika ada di reruntuhan, jika balita ataupun orang dewasa, kita bisa melihat peralatan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Jika memungkinkan ada tali, lebih-lebih ada dasaran untuk punggung korban, entah itu dari sarung atau sobekan kain. Kita bisa menggunakan dengan cara merangkak, yaitu kita posisikan tubuh di atas tubuh korban. Kemudian setelah kita posisikan di atas tubuh korban, kita kasih tali atau kita ikat tangan korban di leher kita atau leher penolong. Setelah dirasa sudah diikat dengan kencang, jika memungkinkan ada tambahan kain untuk penghalau jalan, kita bisa menggunakan itu. Nanti setelah sudah diikat, kita bisa berjalan sambil melewati lorong atau daerah yang memiliki keadaan yang buruk atau reruntuhan. Selanjutnya, jika tidak memungkinkan seperti itu, kita juga bisa menarik korban dengan catatan tidak ada fraktur atau tidak ada trauma pada korban sehingga tubuh korban aman. Bisa menggunakan dasaran berupa kain. Setelah itu kita tarik seperti ini. 1, 2, 3 gitu. Itu kan yang bersifat daerah yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan pembopongan. Bagaimana jika korban terlalu besar atau kita tidak bisa melakukan POL secara mandiri? Kita bisa menggunakan bantuan teman atau orang lain dengan cara 3 orang. Nanti ada yang mengisi di bagian kepala, ada yang mengisi di bagian punggung, dan ada yang mengisi di bagian kaki. Dengan cara kita masukkan tangan kita ke bagian lekukan tersebut, lalu kita angkat, kita kunci, kita berdiri, baru kita bawa ke lokasi yang lebih aman. Saya kira seperti itu penjelasan POL 1 orang. Semoga bermanfaat. Saya Wahid Fajar Nugraha, undur diri.